Jadi Kuhn ini PhD dalam fisika dari Harvard tahun 49. Pada saat PhD programnya dia switch dari fisika ke history and philosophy of science ya. Kemudian dia bergabung ke Berkeley, California sebagai profesor dalam History of Science pada tahun 61. Buku yang ditulis beliau Structure of the Scientific Revolution ini tahun 62. Dalam 25 tahun laku 650.000 kopi. Ya, dia merubah secara total image of science yang kita sekarang miliki. Dia termasuk 100 most influential books ya dalam semua kategori since the Second World War. Nah, kata-kata terminologi yang dihasilkan atau yang khas Kuhn ya, paradigm shift, ya, anomali, normal science as puzzle solving, ini yang mempopulerkan adalah Thomas Kuhn. Jadi para saintis itu sebelum Kuhn tidak pernah ngomong paradigma, Pak. Paradigma itu hanya digunakan oleh misalnya Karl Marx ya, orang-orang yang aktivis itu paradigma ideologi. Ya. Tapi Kuhn ini betul-betul menerapkan kata-kata paradigm shift ini untuk sains ya. Kemudian anomali dan seterusnya. Ya, buku The Structure of Scientific Revolutions ini contoh-contohnya, example-nya, pengamatannya tentu banyak dalam temuan-temuan basic science khususnya fisik. Tapi bisa digunakan atau diaplikasikan dalam engineering juga dalam berbagai ilmu. Nah, jadi sekarang kita mulai masuk ya ke kontennya Structure of Scientific Revolution ini semacam resume lah ya. Buku ini menentang anggapan umum mengenai cara terjadinya perubahan ilmu. Anggapan umum ilmu terjadi secara kumulatif. Menurut Thomas Kuhn, ilmu itu berkembang dengan cara revolusioner. Ya, nah Kuhn itu berbeda dengan Popper. Dia merupakan kritik terhadap Popper. Ya, Popper ini memang sangat sukses mengkritik lingkaran Wiener. Ya, jadi dia menggeser, memaknakan ulang dan memberikan landasan yang kokoh bagi sains empiris yang objektif melewati deduksi. Jadi sains itu menurut Popper tetap harus rasional dan empirik sekaligus. Sumber pengetahuan itu adalah rasional dan empirik. Dan dia sudah mengkritik induksi seperti yang telah dijelaskan Pak Budi Sulis ya dengan sangat baik. Nah, tapi Popper ini masih sangat objektivistik. Dia ini masih mendasarkan semua karya-karya Popper itu bahwa subjek peneliti itu bisa terpisah secara total terhadap apa yang diteliti. Jadi sains itu betul-betul murni objektif. Nah, kalau Kuhn ini sebaliknya. Hasil utama penelitian Kuhn terhadap history of science itu Kuhn menolak objektivistik. Sains itu menurut Kuhn juga produk sejarah. Ini benar-benar dahsyat ya. Karena semenjak Renaissance sebelum Kuhn ini nggak ada yang ngomong seperti itu. Jadi menurut Kuhn ini saintis itu mempengaruhi sainsnya. Orang yang mengukur tuh objektif apapun dia tetap cara pikirnya, sudut pandangnya, asumsi-asumsinya, aksioma-aksiomanya, paradigmanya tetap mempengaruhi apa yang diukur gitu.
Titik tolak penelitian Kuhn ini histori, beda dengan Popper. Popper itu tidak menitik beratkan pada histori. Ya, kalau Kuhn itu betul-betul meneliti history of physics. Nah, dan menurut Kuhn, untuk memahami filsafat sains, kita harus berguru pada history of science. Ini yang penting sekali. Tidak mungkin memisahkan filsafat sains dari history of science. Ya, salah satunya nanti impact-nya itu, ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu meneliti dalam bidangnya ini, sejarah bidang masing-masing itu harus ngelotok ya. Tidak hanya paper yang dibaca ini, terus paper yang berhubungan, nggak cukup. Kalau memang bidangnya telekomunikasi, ya history of telecommunication science itu mesti betul-betul paham dan pergeseran paradigmanya. Ya, karena nggak mungkin kita bisa memahami filosofi dari bidang sains yang kita tekuni tanpa mempelajari historinya. Nah, menurut Kuhn itu history of science menunjukkan bahwa sains itu subjektif. Ada sifat subjektifnya, nggak 100% objektif. Ya. Nah, kemudian Thomas Kuhn ini mengenalkan apa yang disebut paradigm. Paradigma ini ada banyak arti. Ya, apa sih sebenarnya paradigm itu? Paradigm itu cara memandang sesuatu, model, pola, bisa juga dianggap sebagai ideal, atau totalitas sebuah teori, totalitas premis teoritis yang dipahami oleh satu komunitas sains ya, atau total metodologi, atau dasar untuk memilih problem ya. Jadi memang setiap bidang ilmu tertentu itu punya paradigma ya. Kadang-kadang seorang profesor dalam bidang biomedics misalnya disuruh menilai bidang lain seperti telekomunikasi, dia bilang saya nggak terlalu paham saya. Ya, padahal kalau dipikir sains itu semua kan logik dan empirik, tapi nggak seperti itu ya. Dalam perkembangannya tiap bidang itu punya khas masing-masing ya. Proporsi antara kebenaran logik, matematik, pragmatik, konsensus, dan berbagai kebenaran lain ya. Di setiap bidang itu khas ya. Ini kalau Kuhn menyebutnya paradigm ya. Bahkan kadang-kadang seorang dokter yang dokternya di S1-nya itu di Eropa itu nggak bisa praktek di Indonesia. Paradigmanya beda. Kalau electrical engineer masih nyambung biasanya. Ya, data science, programmer itu kelihatannya tidak dibatasi oleh bangsa ya, tapi bidang-bidang tertentu itu seperti halnya medicine ya, kedokteran ini sangat khas ini. Jadi harus hati-hati. Paradigm itu juga berarti pola untuk memecahkan riset problem. Paradigma itu bisa diartikan juga kacamata sudut pandang atau pembeda satu komunitas ilmiah dengan komunitas ilmiah lain. Pak Dr. Terawan CS itu bisa dianggap melakukan pseudoscience dari satu sudut pandang, tapi buat para pembelanya dia mengatakan Pak Dr. Terawan itu punya paradigma yang lain. Ya terbukti pasien yang sembuh banyak gitu. Tapi buat orang yang memang percaya bahwa beliau pseudoscience, banyak pasiennya yang mendapatkan manfaat itu belum cukup sebagai evidence itu. Jadi sudut pandangnya beda. Ya. Nah, paradigma itu juga pembeda periode historis yang berlainan dalam perkembangan pengetahuan, misalnya fisika modern dengan fisika klasik.
Paradigma itu juga bisa diartikan gambaran fundamental mengenai masalah pokok dalam ilmu tertentu. Ya, masalah pokok saat ini misalnya dalam ilmu tertentu itu disebut paradigma juga. Paradigma itu juga bisa diartikan sebagai unit konsensus terluas dalam bidang ilmu tertentu. Jadi para ahli dalam ilmu itu punya belief apa saja, gitu. Ya, jadi misalnya kalau bicara bidang saya nonlinear control, ya tradisionalnya itu very believe in math ya, modeling and math. Sekarang terjadi pergeseran paradigma. Yes, we are believing in math modeling and also data science ya. Kadang-kadang banyak hal kita mulai percaya, banyak hal yang nggak bisa dimodelkan dengan sempurna, kita harus utak-atik data, menggunakan ilmu data yang mutakhir. Nah itu misalnya ya. Paradigma itu mengatur kita untuk melihat beberapa hal sekaligus dan menghindarkan kita dari hal-hal lain. Paradigma ini yang menjadi pembeda nanti sesuatu dalam komunitas itu disebut pseudoscience atau enggak. Jadi, nah, kemudian arti lain paradigma itu adalah the way we see the world. Nah, jadi banyak makna paradigma. Nah, paradigma ini menurut Thomas Kuhn membuat kita nggak pernah bisa menanggalkan subjektivitas dalam memandang dunia, pola, ideal-ideal, tujuan, total premis teoritis, total metodologis, dasar untuk milih masalah. Kenapa saya milih masalah riset ini? Dia juga memberikan suatu pola untuk memecahkan riset problem. Jadi menurut Thomas Kuhn, we see the world, kita itu melihat dunia not as it is. Tidak pernah bisa sebagaimana dunia itu apa adanya. Tapi selalu tercampuri but as we are. Namun sebagaimana kita pengen mau nggak mau subjektivitas kita memandang dunia. Ya. Jadi itu kira-kira penjelasan Thomas Kuhn tentang paradigma. Kemudian Thomas Kuhn mengatakan nggak benar bahwa sains itu mengumpulkan pengetahuan dengan sepenuhnya objektif, hanya berhubungan dengan fakta-fakta, dan bersih dari penilaian subjektif. Ya, sains apapun termasuk, dia ngomongnya ini sains ini fisika ya, bukan sains sosial. Kalau sains sosial kita udah tahu. Sains termasuk fisika itu dipengaruhi oleh style, tren, politik. Sebagai contoh kasus besar ya. Bagaimana sains pada saat Nazi itu sangat diperkuat ya. Gen kita ini dari Arya. Nah, genetik Mendel itu dipakai untuk menghasilkan tragedi Auschwitz dan tragedi-tragedi yang menakutkan. Ya. Kalau di Rusia itu orang-orang yang percaya genetika Mendel menurut Imre Lakatos itu pernah dinyatakan oleh pemerintah komunis Rusia sebagai pseudoscientist dan para ahlinya dibantai, dibunuh. Nah, ini menakutkan ya. Nah, jadi sains itu selalu dipengaruhi gaya tren politik kekuasaan. Ya. Menurut Imre Lakatos juga gereja itu menyatakan Nikolaus Kopernikus dan para pengikutnya ini sebagai pseudoscientist. Nah, jadi sains itu selalu dipengaruhi pilihan tentang apa yang seharusnya diketahui dan apa yang seharusnya tidak. Padahal daya tarik utama sains modern yang dibawa oleh para pemikir dan dipercaya banyak orang sampai saat ini, sains modern itu dianggap objektif. Jadi biasanya kita membagi-bagi ya. Kalau kita pengen yang subjektif, dogma, nggak usah berpikir kritis, ya itu namanya agama gitu. Kalau dunia yang objektif, empirik, itu sains. Nah kalau menurut Thomas Kuhn,
itu ternyata nggak seperti itu. Nah, bagaimana dampak argumentasi Thomas Kuhn? Apakah akan menjadi the death of science? Nah, ternyata tidak ya. Memang sains itu goncang, tapi ya ternyata menjadi sains yang menurut saya lebih arif ya. Sains yang lebih bijak, lebih tidak congkak, lebih tidak merasa benar sendiri. Jadi menurut Thomas Kuhn, Natural Science History atau History of Natural Science, sejarah ilmu-ilmu alam menunjukkan proses seleksi berbasis nilai itu telah terjadi. Apa yang dilakukan oleh para saintis, memilih fenomena, memilih pendekatan, memilih sudut pandang, memilih batasan, memilih metode. Ini nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu akan pakai ya. Sebagai contoh, seperti yang sering saya katakan ya, kalau ada tema penelitian mengenai robot seks, saya rasa anak-anak S3ST ini nggak ada yang mau ya. Tapi kalau kita bicara itu di Europe, di Amerika, itu sudah nggak ada masalah di universitas manapun meneliti itu ya, diukur dan lain-lain ya. Bahkan mengukurnya misalnya memilih artis porno dan lain-lain, menyewa, no problem ya. Tapi buat kita itu bukan sebuah pilihan. Karena nilai-nilai kita tidak membolehkan ya. Dan mungkin dosen maupun mahasiswa yang melakukan penelitian itu akan terancam sanksi sosial mungkin ya. Jadi pilihan-pilihan ini dilakukan dalam konteks-konteks sosial. Selalu ada pengaruh sosial dan politik dalam sains ya. Tidak pernah murni ya. Dalam pengaruh suatu tradisi tertentu yang biasa disebut paradigm. Nah, menurut Thomas Kuhn, karya ilmiah ini selalu terjadi dalam salah satu kerangka pikir atau paradigma. Paradigma yang membuat kita melihat gambar itu kelinci atau melihat gambar itu bebek. Atau malah pandangan yang lain, burung atau ayam atau apa. Menurut Thomas Kuhn, mengamati history of science itu sejarah bangun dan jatuhnya sains itu adalah sejarah bangun dan jatuhnya paradigma. Nah, dan untuk sebuah masa tertentu, menurut Thomas Kuhn, hanya ada salah satu paradigma yang menonjol. Ya. Apa yang disebut normal science dalam suatu masa tertentu? Yang disebut normal science itu adalah hampir semua karya saintis itu ada dalam paradigma dominan tersebut. Cara berpikir lain tuh dipandang aneh. Yang beda dianggap aneh. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang utak-atik data, big data, tapi nggak pakai probability and statistics ya. Pakai teori otomata misalnya. Atau pakai matematika yang nggak dikenal, maka kita akan dipandang aneh. Karena semuanya ngomongnya data science itu pakai probability statistik dan statistical machine learning. Ya. Padahal kalau kita lihat banyak sekali algoritma dari data science yang tanpa statistik pun jalan ya, kayak market basket analysis dan lain-lain. Tanpa ilmu PropStat pun, tanpa ilmu probability statistik pun bisa jalan. Nah, tapi kalau ada orang menjalankannya sekarang itu akan dipandang aneh. Saya tidak mengatakan salah, cuma karena normal science-nya sekarang seperti itu, yang tidak seperti itu ya dipandang aneh. Nah, kemudian selanjutnya, menurut Thomas Kuhn itu structure of scientific revolution itu, jadi revolusi itu sebetulnya biasanya digunakan dalam konteks politik. Tapi menurut Thomas Kuhn, not only there is revolution in science. Tidak hanya revolusi itu ada di dalam sains. Jadi revolusi itu benar-benar ada di dalam sains, tidak hanya dalam
konteks politik. Lebih lanjut, kata Thomas Kuhn, ada structure of the revolution. Nah, mungkin structure of revolution-nya sains ini mungkin lebih bisa dipastikan barangkali, atau sama bisa dipastikannya dengan kapan akan terjadi revolusi politik. Ya, misalnya revolusi Kopernikus atau Principia Newton. Ya. Nah, ini strukturnya kalau menurut Thomas Kuhn seperti ini. Jadi setiap sains itu menurut Thomas Kuhn ada tahap pre-paradigm ya. Orang masih mencari awal bentuknya. Terus metodologinya dan lain-lain ya. Sampai akhirnya mulai ditemukan dan bisa menjawab banyak hal. Kayak Principia Newton ya. Dari Principia Newton itu menafsirkan data-datanya Kopernikus. Ini menjadi milestone yang sangat penting. Muncullah normal science berupa fisika Newton ya. Diterapkan di mana-mana, berkembang menjadi fisika Lagrangian, mekanika benda langit, dan whatever ya. Nah, kemudian step 3, mulai ada anomali yang menggoncangkan normal science. Misalnya, salah satunya ya, eksperimen Michelson-Morley. Tidak hanya itu ya, ada anomali lain. Ada gerakan planet yang nggak bisa ditafsirkan juga, yang nanti hanya bisa ditafsirkan dengan relativitas Einstein. Nah, anomali yang ketika sudah terjadi anomali dan anomali ini memfalsifikasi prediksi-prediksi normal science ya, dengan cara yang terus-menerus dan tidak ada cara normal science untuk menjelaskannya, muncul krisis ya. Nah, krisis ini para ilmuwan biasanya menawarkan scientific teori baru. Yang menarik misalnya teori atom ya. Mulai teori atom Rutherford, terus nanti Niels Bohr ya, dan seterusnya ya. Nah, ketika muncul teori-teori baru ini, akhirnya terjadi scientific revolution ya. Ketika teori baru ini sudah bisa menjawab anomali dan dia bisa menjawab semua prediksi dari teori yang lama. Dan kemudian ini menjadi normal science yang baru. Dengan paradigma baru, dengan cara memandang dunia yang baru. Ya. Nah, kalau menurut Thomas Kuhn, fakta-fakta saintifik itu tidak memungkinkan ada dua paradigma sekaligus ya. Jadi kalau satu menang, satu kalah. Nah, ini contohnya, beliau beri contoh History of Physical Optics ya. Status saat Kuhn menulis buku itu, foton ini memiliki sifat gelombang maupun partikel. Pada abad ke-19, dengan eksperimen Young dan Fresnel, cahaya itu adalah gelombang. Pada abad ke-18, menurut Sir Isaac Newton, cahaya itu adalah material corpuscles ya. Jadi cahaya itu materi. Ya, partikel-partikel kecil ya, yang disebut corpuscles. Jadi menurut Isaac Newton, cahaya itu adalah corpuscle yang bergerak di garis lurus dengan sebuah kecepatan terbatas. Ya.
Sebelumnya ada zaman pre-paradigm. Pre-paradigm 1, partikel saya merupakan partikel yang teremanasikan dari sebuah tubuh ya, sebuah benda. Pre-paradigma 2, cahaya itu adalah modifikasi dari medium antara benda yang dilihat dengan mata dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini sains normalnya berubah. Abad 18 itu cahaya adalah materi. Abad 19 cahaya adalah gelombang. Ya, current status itu sekaligus gelombang, sekaligus partikel. Nah, jadi biasanya dalam sebuah revolusi yang menang adalah salah satu paradigma dan muncul paradigma itu menjadi normal science. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ketika ada dalam normal science itu memang dia sifatnya puzzle solving ya. Dengan normal science yang ada itu dia ingin karena ilmu setelah dari revolusi masuk ke normal science banyak hal ingin dipecahkan dengan itu. Ya, matching facts to theory. Nah, kalau sekarang ini data science ya karena sifatnya sains terapan ya. Saking boomingnya dan karena infrastruktur big data itu dimungkinkan dengan sangat murahnya storage ya. Apalagi data sekarang itu tidak terbatas pada data-data terstruktur dan data-data dari sensor juga ya, tapi juga data-data unstructured yang menyebabkan ada NLP ya, makanya linguistik apa ini juga jadi bidang yang sangat menarik dipelajari. Maka sekarang kalau kita lihat orang pengen memecahkan segala hal lewat data science gitu. Ya. Jadi terobosan-terobosan besar di normal science menurutku ini jarang terjadi. Tapi ketika anomali terjadi, ya teori paradigma itu tidak bisa menjelaskan fakta, data-data yang teramati, yang terkumpulkan dari fakta-fakta atau eksperimen. Nah, contohnya ya, kalau menurut para pengikut Ptolemeus ini ada teka-teki yang nggak terpecahkan ya antara observasi dan teori, antara data empiris dan teori. Nah, itu diambil sebagai Kopernikus sebagai titik mula. Kalau kita balik pandangannya bahwa matahari lah yang menjadi pusat dari semesta, gitu. Akhirnya ditemukanlah teori baru, jadi teori Kopernikus lebih benar dan kemudian lebih lanjut ya mendorong ke arah munculnya mekanika Newton. Jadi anomali adalah precondition for discovery. Adalah biasanya syarat awal dari sebuah temuan ilmiah. Itu kisah kun tentang sejarah sains ya. Jadi kalau satu anomali saja nggak cukup ya. Nah, tapi anomali itu berubah jadi krisis ya. Krisis itu karena anomali itu sudah masuk, banyak orang tuh riset, mencurahkan komunitas tuh riset, mencurahkan perhatian ke sana, ya. Ya kalau nggak ada teori alternatifnya itu, ya sains itu sendiri akan tergeser. Jadi
karakter para saintis ini nggak mau meninggalkan teori lama sebelum dapat teori baru ya. Ya. Nah, itu kira-kira cerita dari structure of scientific revolution. Silahkan nanti ini bisa di dalami ya. Ada kisah-kisah yang menarik di sini ya, tentunya. Nah, itu kira-kira apa ya? Sebagai pembukaan ya. Apa itu filosofi Sir Thomas Kuhn ya? Silahkan kalau mau mendiskusikan lagi. Mudah-mudahan menjawab Pak Koko ya. Kalau Kuhn itu fundamentalnya beda dengan Popper, malah dia adalah wujud sebuah kritik atau penyempurnaan terhadap Popper ya. Kalau para filsuf itu biasanya apa ya, mengkritik, menjatuhkan satu sama lain, tapi sebetulnya boleh dianggap ya sebetulnya mereka saling melengkapi juga. Dari Popper kita belajar something, dari Russell kita belajar something, dari Popper kita belajar something gitu. Nah, dari Kuhn ini kita belajar paradigma, kita belajar bahwa ternyata sains itu tidak seobjektif yang kita sangka. Ya. Pak Kuko terjawab? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke.